Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Kami mahasiswa dari Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan suatu tugas kelompok, video pembelajaran dari mata kuliah Manajemen Strategi. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Iis Novianti SPMM. Dan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 5 orang, yaitu diantaranya yang pertama ada Bella Purwanti, yang kedua ada Diki Darmawan, yang ketiga ada Marin Kumalawati, yang keempat ada Niki Sakira, dan yang kelima ada saya, Robi Galutriadi. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Model dan Gaya Kepemimpinan dalam Respon Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi. Berikut silakan simak dari video materi pembelajaran kami. Terima kasih. Tahukah kamu apa yang dimaksud pemimpin? Pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan dalam mempengaruhi individu atau sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin ialah orang yang mendapat amanah serta memiliki sifat, sikap, dan gaya yang baik untuk mengurus atau mengatur orang lain. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Gaya kepemimpinan. Seorang pemimpin pasti memiliki masing-masing kriteria dalam mengatur bawahannya. Hal tersebut dilakukan demi mencapai tujuan yang sama, yaitu mencapai kesuksesan. Gaya kepemimpinan merupakan suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya yang dinyatakan dalam bentuk pola tingkah laku atau kepribadian. Gaya kepemimpinan yang efektif sangat berorientasi pada bawahannya, yang bergantung pada komunikasi untuk tetap menjaga agar semua orang bekerja sesuai dengan unit pekerjaannya masing-masing. Setiap karyawan akan menjalankan tugasnya dengan senang hati, tanpa keterpaksaan. Jika pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang baik dan efektif, sebaliknya, gaya kepemimpinan yang tidak efektif tidak akan memberikan pengarahan yang baik pada bawahannya, sehingga sebagian besar karyawan melakukan pekerjaan dengan keterpaksaan dan memberikan hasil yang tidak maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan hubungan kerja yang baik antara pemimpin dengan karyawannya. Teori Patgol menganut pandangan kepemimpinan sebagai pelayan. Kepemimpinan tidak dipandang sebagai sebuah posisi kekuasaan. Sebaliknya, pemimpin bertindak sebagai pelatih dan fasilitator kepada bawahan mereka. Menurut teori Patgol, jenis-jenis gaya kepemimpinan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Kepemimpinan direktif. Di sini pemimpin memberikan pedoman yang memungkinkan bawahan tahu apa yang diharapkan dari mereka, menetapkan standar kinerja bagi mereka, dan mengontrol perilaku ketika standar kinerja tidak terpenuhi. Pemimpin secara bijaksana memberikan penghargaan dan sanksi disiplin. Bawahan diharapkan mengikuti aturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan. Tipe gaya kepemimpinan ini sama dengan model kepemimpinan otokratis, bahwa pendekatan yang dilakukan melalui tekanan, pemaksaan, dan pengarahan yang khusus diberikan oleh pemimpin. Dalam jenis gaya kepemimpinan ini, tidak ada partisipasi dari bawahannya. Yang kedua ada kepemimpinan suportif. Pemimpin yang sifatnya mengayomi bawahan dan menyampaikan perhatian pribadi terhadap kebutuhan dan kesejahteraan mereka. Gaya kepemimpinan ini mempunyai kesediaan untuk menjelaskan sendiri, bersahabat, mudah dimengerti, dan mempunyai perhatian kemanusiaan yang murni terhadap para bawahannya. Yang ketiga ada kepemimpinan partisipatif.
pemimpin yang percaya pengambilan keputusan dalam kelompok dan berbagi informasi dengan bawahan. Pemimpin berkonsultasi kepada bawahannya mengenai keputusan penting berkaitan dengan pekerjaan, tujuan tugas, dan cara untuk menyelesaikan tujuan. Pada gaya kepemimpinan ini, pemimpin berusaha meminta dan menggunakan saran atau ide dari para bawahannya. Namun, pengambilan keputusan masih tetap berada padanya. Dan yang terakhir ada kepemimpinan berorientasi pada prestasi. Pemimpin menetapkan tujuan yang menentang dan mendorong karyawan untuk mencapai kinerja terbaik mereka. Pemimpin percaya bahwa karyawan cukup bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang menantang. Gaya ini sama dengan pandangan teori penetapan tujuan. Gaya kepemimpinan ini menetapkan serangkaian tujuan yang menantang anggotanya untuk berprestasi dan menjadi lebih baik. Pemimpin juga memberikan keyakinan kepada mereka bahwa mereka mampu melaksanakan tugas pekerjaan secara baik. Gaya kepemimpinan yang efektif. Gaya kepemimpinan yang efektif adalah gaya kepemimpinan yang dapat memberikan motivasi kerja pada pekerjanya. Karyawan dapat memandang pimpinannya sebagai pemimpin yang efektif atau tidak berdasarkan kepuasan yang mereka peroleh dari pengalaman kerja secara keseluruhan. Ciri-ciri gaya kepemimpinan yang efektif. 1. Memperhitungkan minat sampai hasil akhir. 2. Memahami bahwa hasil adalah selalu penilaian terakhir. 3. Memiliki semangat menyelesaikan masalah. 4. Lebih demokratis daripada authority. 5. Memberikan kesempatan untuk mencapai potensi setiap orang. 6. Memiliki etika dan moral yang tinggi. Terakhir, mengambil tanggung jawab terhadap hasil tim. Baiklah, menurut Kurt Lewin, ada 3 gaya dalam kepemimpinan utama. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter. Yang kedua, gaya kepemimpinan bebas. Dan yang ketiga, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan otoriter adalah kepemimpinannya di mana seorang pemimpin bertindak sebagai diktator dan semua kendali ada di tangan pimpinannya. Contohnya, pemimpin bekerja paling baik dalam organisasi yang mengalami perubahan signifikan. Di saat menghadapi ketidakpastian, ketegasan pemimpin dalam mengarahkan bawahan menjadi sangat penting. Dengan begitu, semua orang kompak untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Ini juga dapat mengurangi motif kepentingan pribadi maupun dari bawahan. Gaya kepemimpinan bebas. Gaya kepemimpinan ini merupakan pemimpin memberikan bawahan kebebasan penuh dalam mengambil keputusan. Contohnya ada pada pemimpin laissez-faire. Ia adalah sosok yang memberikan kebebasan yang besar kepada setiap orang yang dipimpinnya, baik dalam hal melakukan pekerjaan ataupun dalam mengambil keputusan penting sekalipun. Dengan begitu, setiap orang yang ada dalam organisasi dapat bekerja dengan cara menurutnya tepat, tanpa adanya tekanan atau batasan dari pimpinannya. Pasalnya, hal ini pemimpin hanya akan memberi partisipasi yang sangat sedikit dalam hal seperti ini. Bahkan dalam beberapa kasus pun, pemimpin tidak akan ikut terlibat dalam menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh bawahannya. Yang berarti, mereka secara bebas dapat memilih tugas mana yang hendak mereka lakukan. Gaya kepemimpinan demokratis. Pemimpin ini biasanya meminta pendapat atau nasihat dari bawahannya sebelum mengambil keputusan. Contohnya, seorang pemimpin menjadikan anggota timnya sebagai bagian untuk mengambil keputusan,
untuk mencapai tujuan bersama. Penulis dan motivator, mereka yang harus menerima kritikan apapun dari banyak orang yang harus mereka terima tanpa terkecuali. Dan itu bagian dari kepemimpinan demokratis ini. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.